Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Elza, Standbook A2212122 dari Pendidikan Biologi kelas A kelompok 6. Jadi saya bersama teman-teman saya akan membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya akan membahas ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer masa Yunani kuno saat ilmu pengetahuan lahir. Kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat, memiliki corak mitologis. Setelah timbul gerakan demitologisasi yang dipelopori filsuf peras Socrates, yaitu dengan kemampuan rasionalitasnya, maka filsafat telah mencapai puncak perkembangan, seperti yang ditunjukkan oleh trio filsuf besar yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat yang semula bersifat mitologis berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai macam bidang. Aristoteles membagi ilmu menjadi ilmu pengetahuan poetis atau terapan, ilmu pengetahuan praktis atau etika politik, dan ilmu pengetahuan teoretik. Ilmu pengetahuan teoretik dibagi menjadi ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat pertama atau kemudian disebut metafisika. Dalam perkembangan berikutnya, filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang yang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialisnya sendiri-sendiri secara intens. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu alam atau fisika, melalui tokoh-tokohnya. Yang pertama, Kopernikus dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Yang kedua, Vesalius dengan karyanya De Humani Corporis Fabrica telah melahirkan pembaruan persepsi dalam bidang anatomi dan biologi. Dan yang ketiga, Isaac Newton melalui filosofi naturalis Principia Mathematica telah menyumbangkan bentuk definitif bagi mekanika klasik. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, yaitu abad ke-20 sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi, sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi molekuler. Hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini. Adanya faktor heuristik mendorong lahirnya cabang-cabang ilmu yang baru seperti ilmu lingkungan, ilmu komputer, futurologi, sehingga berapapun jumlah pengklasifikasian pasti akan kita jumpai, seperti yang kita lihat dalam kehidupan perguruan tinggi dengan munculnya berbagai macam fakultas dan program studi yang baru. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat kita yang dewasa ini sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu yang pertama, masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya Indoeropa-Ustri modern. Yang kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Yang ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Implikasi globalisasi menunjukkan pula berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam kehidupan di berbagai bidang. Nyatalah bahwa implikasi globalisasi semakin kompleks karena masyarakat hidup dengan standar ganda. Di satu pihak, sementara orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan. Sedangkan di lain pihak, muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan keresahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, yang disebut sebagai budaya tandingan. Sekian dari materi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Afriana, Stambuk A221201121 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang nilai-nilai Pancasila apa saja yang harus selalu menyertai perkembangan ilmu di Indonesia. Sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 5, yaitu 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, Tambuk A22120127, Prodi Pendidikan Biologi, kelas A kelompok. Saya akan meneruskan materi teman-teman saya, yaitu pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan fondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan. Karena filsafat terus berkembang sejak dahulu, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada 3 aspek bagi eksistensi ilmu pengetahuan. 1. Ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah adat atau realitas. Cabang ini berpusat kepada hal-hal yang dapat kita amati dengan konsep abstrak yang tidak, di mana objeknya dapat kita amati. Ontologi yang terdapat pada Pancasila itu didirikan dapat berdiri. Sifat ontologis yang terdapat di dalam Pancasila adalah hakikat manusia. Manusia memiliki hak-hak yang secara ideal tidak dapat diganggu oleh siapapun. Hakikat itu sebenarnya telah dicantumkan kepada semua sila yang ada pada Pancasila. Karena itu, Pancasila didirikan dan dapat berdiri. 2. Epistemologi. Epistemologi merupakan aspek-aspek suatu ideologi, filsafat, pandangan hidup, dan lainnya. Pancasila suatu bangsa dan negara tidak akan terlepas dari sifat epistemologi. Tanpa adanya epistemologi dalam Pancasila, suatu bangsa dan negara akan kehilangan ketersendirian, karena epistemologi juga memiliki fungsi untuk menyusun suatu sistem berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan Pancasila yang sebagai landasan atau tolok ukur mengaplikasikan suatu hal. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika dalam setiap nilai ilmu pengetahuan. Aspek aksiologi tidak kalah pentingnya di dalam Pancasila. Suatu dasar negara tidak ada nilai moral, etika, estetika di dalam dasar tersebut. Negaranya tidak akan pernah berjalan dengan ideal. Suatu hal akan ideal jika kita menggabungkan pikiran dan kemanusiaan di dalamnya. Karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, dan estetika. 3. Pilar-pilar penyangga balik. Semoga berkaitan dengan satu yang lainnya sama juga seperti Pancasila. Maka ada salah satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, maka banyak kecacatan dalam suatu perkembangan bangsa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusya Firvatania, Stambuk A221201123, Prodi Pendidikan Biologi, kelas A. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan segala sesuatu. Adapun langkah-langkah berpikir ilmiah, yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, merumuskan hipotesis, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, menguji hipotesis, yang kelima atau yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yang berjudul Majemukkan ilmu pengetahuan dan persoalan. Berapa salah satu kesulitan terbesar? Pertama,
sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Keempat, mengembangkan dua dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Kita ke arah pemikiran, dan akhir-akhir ini banyak disoroti segi etis dari penerapan ilmu pengetahuan dan wujudnya. Yang paling nyata pada zaman ini adalah teknologi. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, ada 3 tahap yang perlu ditempuh. Mati hidupnya seseorang, ilmu pengetahuan menghadapi keterbatasan, ia butuh kerangka pertumbuhan nilai di luar disiplin ilmunya sendiri. Kemudian kompleksitas, permasalahan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Ini menjadi pemikiran serius, terutama persoalan keterbatasan ilmu teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Kemudian proses pengembangan ini menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam keserba-majemukan gejala di dunia kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyani Pratiwi, stambuk A221-20126 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret, di mana terdapat unsur-unsur yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, agar masyarakat itu tetap manusiawi. Yang pertama, rumusan hak asasi yang merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Individu-individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Jika kita ingin memanusiawikan pengembangan ilmu dan teknologi, berarti bersedia mendesentralisasikan monopoli pengembangan. Yang ketiga, soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun berhak menguras atau mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. Ekologi mengajarkan kita bahwa ada kaitan erat antara benda yang satu dengan benda yang lainnya di alam ini. Yang keempat atau yang terakhir, nilai manusia sebagai pribadi. Dalam dunia yang dikuasai teknik, harga manusia dinilai dari tempatnya sebagai salah satu instrumen sistem administrasi kantor tertentu. Akibatnya, manusia dinilai bukan sebagai pribadi, tapi lebih dari sudut kegunaannya, atau hanya dilihat sejauh ada manfaat praktisnya bagi satu sistem nilai sebagai pribadi berdasar hubungan sosialnya. Dasar kerohanian dan penghayatan hidup sebagai manusia dikesampingkan. Bila banget ilmu dan teknologi mau manusiawi, kita harus memperhatikan pada nilai manusia sebagai pribadi, tidak boleh kalah oleh mesin. Hal ini penting karena sistem teknokrasi lebih cenderung dehumanisasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.